banyak hal yang berbeda. Tiba-tiba Anda harus menjadi panutan, jadi model, harus bisa ambil keputusan, dan harus bisa menjawab segala pertanyaan, menyelesaikan berbagai masalah. Tapi ada pressure, ada tanggung jawab, banyak hal yang berbeda. Rasanya seperti apa? Apakah Anda first time leaders? Apakah Anda relatif baru jadi seorang leaders, jadi pimpinan? Rasanya seperti apa? Seperti nyampur antara antusias, senang banget, tapi ada pressure, ada tanggung jawab, banyak hal yang berbeda. Tiba-tiba Anda harus menjadi panutan, jadi model, harus bisa ambil keputusan, dan harus bisa menjawab segala pertanyaan, menyelesaikan berbagai masalah. Seperti itu rasanya. Tapi tenang aja, setiap leaders hebat pun pernah jadi pemula. Semua pernah mengalami hal itu. Meskipun sekarang dia sudah jadi seorang yang sangat senior. Mereka pernah mengalami hal yang sedang Anda alami seperti ini. Hari ini saya akan berbagi 7 pelajaran, 7 hal penting, 7 teknik penting yang bisa jadi bekal emas untuk perjalanan kepemimpinan Anda. Dan yang akan membantu Anda untuk menjadi seorang leader yang lebih percaya diri dan efektif. Dan diandalkan banyak orang. Yuk kita mulai. Bersiaplah, karena ini bukan sekedar tips biasa. Tapi ini fondasi kokoh untuk membangun kepemimpinan yang disegani dan membangun tim yang solid. Ini bukan teori kosong, ini realita di lapangan, research based. Mari kita bedah satu persatu. Menyimak ya. Kalau perlu Anda catat, dari 7 cara ini, 7 pelajaran ini, mana yang menurut Anda paling relevan dengan situasi Anda saat ini? Kita mulai dari yang pertama, stop micromanage. Lakukan delegasi, karena delegasi itu sebuah kekuatan. Delegasi efektif lebih dari sekedar melimpahkan tugas. Delegasikan dengan cerdas, bukan pengawasan yang berlebihan. Jangan jatuh ke perangkap, kalau mau beres kerjakan sendiri. Udah banyak yang orang tidak menggunakan hal itu. Hati-hati, jangan jatuh ke perangkap, kalau mau beres kerjakan sendiri. Percaya atau tidak? Tim Anda lebih capable dari yang Anda pikirkan, yang Anda kira, yang Anda bayangkan. Sebagai leader, tugas Anda adalah memimpin dan memberdayakan tim, bukan mengerjakan semuanya sendiri. Delegasi bukan cuma ngasih tugas, tapi juga soal memberikan kepercayaan, mengembangkan, dan memberikan ruang untuk tumbuh, untuk berkembang, untuk menjadi lebih hebat. Tanyakan ini kepada diri Anda, apakah saya membentuk orang lain jadi lebih baik nggak? Atau malah membuat mereka jadi tergantung sama saya? Leader yang hebat tahu kapan harus turun tangan, kapan harus mundur. Bimbinglah dan beri kepercayaan kepada tim Anda untuk menyelesaikan tugas tanpa pengawasan berlebihan, tanpa pengawasan terus-menerus. Dengan begitu, Anda memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang. Yang kedua, hadapi situasi percakapan sulit sejak awal. Percakapan sulit adalah momen untuk Anda bertumbuh, momen untuk Anda lebih berkembang. Jangan menghindari perbicaraan atau diskusi yang sulit, seperti menangani perilaku yang buruk, ketidakdisiplinan, kinerja buruk, konflik, atau mengklarifikasi suatu ekspektasi. Semua itu bisa jadi membuat Anda tidak nyaman. Tapi itu Anda harus selesaikan, karena itu penting. Atasi segera masalah sejak awal. Ambil tindakan, diskusikan, cari solusi penyelesaiannya. Semakin cepat Anda menyelesaikan masalah ini, semakin kecil kemungkinan masalah tersebut akan membesar dan mengganggu tim dan mengganggu Anda. Gimana caranya? Ini ada tips praktis. Gunakan pendekatan fakta, dampak, dan solusi. Lihat faktanya, lihat apa yang terjadi. Dampak. Apa dampak dari fakta itu? Apa dampak kalau Anda diamkan? Apa dampaknya kalau Anda tidak segera menyelesaikannya? Kemudian yang ketiga adalah solusi. Apa solusinya? Bagaimana menyelesaikannya? Bagaimana membahasnya? Dan sebagainya. Jadi, ingat ya, fakta, dampak, dan solusi. Fokus pada perilaku, bukan menyerang pribadinya. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang tepat waktu dan spesifik. Seorang first leader mungkin sering ragu memberikan feedback, karena takut menyinggung, karena mungkin nggak nyaman, nggak enak, tidak terbiasa. Padahal, feedback yang tepat waktu bisa jadi sebagai alat untuk membentuk, mengembangkan kinerja, mengembangkan budaya kerja yang jauh lebih sehat. Segeralah memberikan feedback.
Jangan tunggu sampai performance review tahunan untuk memberikan ulasan kinerja melalui feedback. Berikan bimbingan secara rutin dengan fokus pada perilaku dan kinerja, bukan kritik umum yang samar-samar. Dan jangan lupa, berikan apresiasi atas kerja keras mereka. Yang perlu Anda tahu, feedback itu bukan kritik. Harus spesifik, berbasis perilaku, dan terarah. Tujuannya pada pengembangan. Ini contoh yang sering terjadi. Kalimatnya seperti ini. Kerja kamu kurang bagus. Coba kita rubah ya. Menjadi begini. Laporan kamu kemarin kurang lengkap di bagian X. Dan itu membuat tim A kesulitan untuk melanjutkannya. Apakah ada yang bisa kita bahas? Dari kalimat itu dia paham yang kurang lengkap yang di mana di bagian X. Dan apa dampaknya? Dampaknya adalah membuat tim A kesulitan untuk melanjutkannya. Solusinya? Saya memberikan tawaran solusi. Apakah ada yang kita bisa perbaiki bareng-bareng? Yang keempat, sesuaikan gaya Anda dengan setiap orang. Setiap orang itu unik. Ada anggota tim yang butuh arahan rinci. Ada yang hanya butuh kepercayaan. Ada juga yang termotivasi oleh pujian. Ada yang lebih suka tantangan. Semua orang unik. Anda harus kenal tim Anda. Anda perlu mengenali berbagai gaya kerja, preferensi, komunikasi, dan pendorong motivasi. Anda mesti kuasai hal itu. Dan bagaimana kebutuhannya itu di tim Anda. Sebagai leaders, Anda perlu untuk lebih fleksibel, lebih luas, lebih adaptif terhadap lawan bicara Anda, terhadap tim Anda. Tidak ada pendekatan tertentu yang cocok untuk semua orang. Tidak semua orang termotivasi oleh hal yang sama. Tidak semua orang bergerak dengan hal yang sama. Untuk apa ini semua nih? Tujuan Anda adalah, ini bukan untuk mengubah mereka jadi seperti yang Anda inginkan, tapi menyesuaikan pendekatan agar potensi mereka lebih maksimal. Luangkan waktu untuk memahami karakteristik setiap individu. Apa yang penting bagi mereka, apa yang membuat mereka khawatir, apa yang memotivasi mereka, dan apa yang menjadi masalah bagi setiap anggota tim Anda. Dengan begitu, Anda bisa menyesuaikan pendekatan leadership Anda agar lebih tepat dan efektif. Yang kelima, mendengar lebih banyak daripada bicara. Ini lebih dari sekedar mendengarkan kata-kata. Ini lebih memahami makna di balik perkataan itu. Sebagai leader, kadang kita tergoda untuk langsung menyela atau memberikan pendapat. Coba tahan diri. Ada beberapa teknik yang terkait dengan hal ini. Yaitu, Anda sering dengar ya, active listening. Kemudian the paraphrase atau memparafrasekan. Kemudian mengajukan pertanyaan yang sifatnya klarifikasi. Dan menunjukkan empati dan lain sebagainya. Nanti saya akan bikin video mengenai hal ini. Tuh. Ini menarik sekali. Yang juga sering dilakukan adalah ajukan pertanyaan. Dengarkan dengan seksama sepenuhnya. Dan beri ruang untuk mereka menyampaikan ide, pendapat, kekhawatiran, dan masalahnya. Yang juga penting adalah menciptakan lingkungan psikologis yang aman bagi tim untuk berbagi ide dan kekhawatiran. Dan Anda tahu, bagaimana mendengarkan dapat menghasilkan solusi yang inovatif dan meningkatkan engagement. Yang keenam, sisihkan waktu untuk berpikir secara strategis. Leaders itu bukan cuma operator, tapi juga navigator. Kalau Anda terlalu sibuk memadamkan api, nggak akan sempat memikirkan hal-hal yang sifatnya lebih strategis. Secara umum, kita seringkali terjebak dalam rutinitas kesibukan sehari-hari. Seorang leader yang hebat tahu persis pentingnya meluangkan waktu untuk merenungkan hal besar. Tujuan tim, tantangan yang dihadapi, moral, semangat kerja, suasana kerja, dan juga pertumbuhan perkembangan diri Anda sendiri. Yang ketujuh, sehebat apapun leader, Anda juga manusia. Menjadi seorang leader bukan berarti Anda manusia yang harus sempurna. Harus seperti manusia super. Bisa jadi Anda juga melakukan kesalahan, merasa ragu, dan itu wajar. Jangan terlalu keras terhadap diri Anda sendiri. Bersikaplah dan berpikirlah dengan lebih santai. Beri Anda toleransi untuk terus belajar dan berkembang dari setiap pengalaman. Oke. Dari 7 hal itu, 7 teknik itu, 7 pelatihan itu, mana yang menurut Anda yang paling relevan dengan situasi Anda saat ini?
Tulis di komen ya. Mungkin ada tambahan-tambahan ide, silahkan tulis di komen juga. Ingat, menjadi leader itu adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Siapkan diri Anda untuk terus belajar dari kesalahan, memperbaiki diri, belajar, dan terus berkembang. Sebagai first-time leaders, yang terpenting adalah membina hubungan, membangun kepercayaan, mendengarkan, dan tidak takut untuk tumbuh bersama-sama dengan tim Anda. Yuk kita praktikkan satu persatu pelajaran ini, dan jadilah leader yang selalu diingat karena pengaruh positif Anda, karena dampak positif Anda. Sampai kapanpun, menjadi leader itu suatu proses belajar yang terus-menerus. Butuh kesabaran, empati, dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Ingat, Anda nggak sendirian. Banyak sumber untuk belajar dan komunitas yang bisa membantu Anda dalam perjalanan leadership Anda. Cari coach, cari mentor. Mereka paham, mereka tahu persis bagaimana menyebabkan Anda lebih cepat untuk berkembang. Tetaplah bertanya, belajar, terus berkembang. Karena memang hanya itu langkah untuk menjadi berubah. Oke? Selanjutnya, apa langkah pertama Anda supaya Anda menjadi lebih bermanfaat bagi lebih banyak orang lain? Terima kasih, semoga bermanfaat.